Amin. 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 Amin riyadil jinan wa la tajal qabrahu hufratan min khufari niran. Amin. 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 Allah. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada dalam sama. Bisa. Enggak bisa sama. Ini pegang enggak bisa menyala. Coba. Halo. Bukan bisa. Ini pegang aja. Sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa 'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bi ilmi wa man arada ma fa 'alaihi bi ilmi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah. Udah pegang ini fotokopiannya tadi? Oh, dikira udah. Enggak digituin, tetap udah. Oh ya udah. Ini kan kemarin kan minta buku, kan ketebelan. Ya, jadinya Ismail alhamdulillah saya dapat PDF-nya. Kalau fotokopi dari kitab itu kurang bagus hasilnya. Jadi ya dapat PDF-nya udah di print, cuman ya udah nggak apa-apa kalau belum ada mah. Ya udah. Ya hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu bahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin daripada karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya udah ya kalau ada apa. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kenapa? Oh, kita fikih. Ya udah ntar insyaallah. Iya. Selang-seling. Iya udah ya. Ya. Ya udah ya. Ya mudah-mudahan Iya, saya kasih 15 dulu. Iya, belum ada lagi. Dia selang-seling tadi. Ya udah mama. Ya udah. Enggak. Ya. Ini aja kebanyakan kan. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah membahas kajian ya tentang tafakkur. Bab tentang tafakkur ya. Masih ingat? Ya, bab tentang bagaimana kita memikirkan ciptaan Allah. Ya kan? Tapi berpikirnya gini, ada hadis di tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Yang paling penting dari bab tafakkur itu yang itu. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kita, memikirkanlah kita segala sesuatu yang diciptakan. Fi khalqillah, yang diciptakan Allah. Kita memikirkan ciptaan Allah, apa yang Allah ciptakan? Ya ini rumput-rumput, ya kan? Pohon-pohonan, laut, semua yang Allah jelaskan. Kita pikirkan subhanallah, ya kan begitu. Tapi wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan kita memikirkan zat Allah. Artinya kan ada tentang Allah punya tangan enggak? Kok Allah bisa melihat? Allah punya mata dong. Nah, enggak boleh kita pikir gitu. Kan maksudnya kan Allah Maha melihat, Maha mendengar. Bukan berarti Allah punya mata. Bukan berarti Allah punya mulut, punya kuping. Bukan, itu enggak boleh. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kita mikirkan Allah kok dengar kayak gimana caranya ya. Itu enggak boleh tuh. Itu udah hak Allah. Ya, ciptaan Allah. Yang penting kita pikirkan bagaimana memikirkan ciptaan Allah. Itu paling penting, kita memikirkan bagaimana ciptaan Allah yang begitu banyak. Ya, itu bab yang kemarin sudah kita bahas, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sekarang masih lanjutannya, yaitu al-babu fil mubadarati ilal khairat. Bab ini bab tentang biar kita lebih bersemangat
Bersemangat apa? Bersemangat dalam melakukan amal kebaikan. Jadi bab mubadarah artinya bersegeralah, segera nih, bersegera kita, ya, bersegera ngapain? Jadi untuk melakukan khairat, melakukan kebaikan. Kenapa? Karena mohon maaf ya, namanya kebaikan itu kenapa disuruh cepet-cepet, dianjurkan. Kalau kita pengen sesuatu kebaikan buru-buru. Kenapa? Khawatir kalau kita tunda-tunda timbul fitnah misalnya. Kenapa timbul fitnah? Orang kan kalau ingin berbuat baik ada aja. Ya, ada aja ya, ada aja dah pokoknya dah gitu kan. Kita mau melakukan kebaikan ada baik. Kenapa? Kita hidup nggak semuanya senang sama kita. Ya kan? Kita hidup nggak semuanya suka sama kita. Dan kita nggak bisa memaksa orang untuk suka sama kita. Nggak bisa kita paksa, ente harus suka sama aneh ini begini, nggak bisa. Ya, yang penting kalau kita punya niat kebaikan, buru-buru kita kerjakan sebelum ntar timbul fitnah. Kenapa? Wow, ente begini, ada aja lah pokoknya lah. Kenapa? Jangan sampai hal itu terjadi. Satu, yang kedua, kalau kita ingin melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ya, misalnya kita di sini ada Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjelaskan. Idza arada ahadukumul hajj falyata'ajjal. Ya kan? Jika di antara kalian, ya, ahadukum, jika di antara kalian pengen pergi haji, tapi dikiaskan. Kalau kita ingin pergi haji, pengen umroh, pengen datang, ini kan kiasan ya. Ingin haji, umroh atau datang ke majlis taklim, ya, fata'ajjal, maka kerjain buru-buru. Cepetan. Jangan tunda-tunda. Khawatir apa? Satu, fitnah. Kedua, lupa. Ya, namanya manusia kan al-insan. Insan apa artinya? Lupa. Makanya kalau manusia lupa ya memang fitrahnya. Ya, kalau manusia nggak lupa, ilok ah. Ada manusia ingat mulu gitu. Kagak ada, pasti lupa. Naruh kunci motor aja lupa, apalagi naruh duit. Tapi kalau lupa inget kayaknya dah. Naruh duit di sini gocap, inget. Kalau lupa apa diambil ntar gitu kan. Jadi kita buru-buru biar kita nggak lupa. Nabi nyuruh jika kita pengen pergi haji, kita pengen umroh, buru-buru kerjain. Kenapa? Fa innahu qad yamradul marid. Kenapa? Karena begini, setiap kita manusia pasti akan datang sakit. Artinya ketika kita sehat, ada majlis taklim, datang mumpung sehat. Buru-buru, jangan besok aja ngaji ah. Ya kan sekarang mau santai dulu. Siapa yang bisa jamin? Ya kan besok kita masih hidup apa kagak? Bisa ngejamin nggak? Kita nih, ayo besok masih banyak umur mah. Ya kan begitu. Ya kan begitu. Kenapa? Kita pasti sakit. Nah, mumpung kita sehat, kerjain buru-buru sebelum sakit. Kalau udah sakit kan gak bisa ngaji. Buru-buru ngaji, mau sholat aja kadang segen. Ya, jadi gitu. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, pengen sedekah misalnya, kita punya nih, besok nih mau maulid nih, ini bulannya kita amal. Ya, bulannya kita ngasih duit nih, amal. Kita ada duit 100.000, buru-buru kasih sebelum duit kepake. Pakai apa? Buat sayuran, buat beli cabe. Lupa dah buat amal dah. Kita mau sedekah jariah, misalnya kita mau satu anak yatim, mumpung punya duit bocah, kasih mumpung ya. Sebelum terkepake lagi. Ya kan? Kalau kita tunda-tunda kan jadi lupa. Kalau lupa kan kagak jadi dan gue mau sedekah, kagak jadi dapat pahala. Ya kan begitu. Ya begini bensin lagi naik nih. Aduh, masya Allah. Biasanya ngisi 100.000 dapat 6 batang, sekarang 3 batang. Ya Allah, nauzubillah ya. Ini ujian kan sekarang ya. Makanya kalau kita punya rezeki, punya waktu, punya sehat, buru-buru. Ya kan? Kenapa? Biar sebelum hal itu, hal-hal yang tidak kita lakukan yang 5 sebelum yang 5. Ya kan? Nabi bersabda ya, lakukan yang 5 sebelum yang 5. Ya kan? Ya sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Ya kan begitu. Ya kan penting tuh buat kita. Ini kita sebagai pengingat, ya Allah, iya. Begitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kita menyesal. Kan gini Bu, ibu pulang, bukan pulang ke rumah, pulang kembali ke Allah.
kita pulang nih, kembali sama Allah. Ya kan, summa ilaina turja'un. Semuanya kita akan kembali ke Allah. Apa bekalnya? Selain amal ibadah nuntut ilmu apa? Sedekah jariyah. Ya kan? Saya pernah bilang sedekah jariyah pakai duit kagak? Nah, itu dia maksudnya. Kalau kita punya duit dan sedekah juga jangan, mohon maaf ya, jangan harus yang wah. Kalau ya kan ada Ustadz A yang keluarkan harta yang terbaik, ya nggak gitu juga lah. Kalau harta terbaik, kalau kita emang selalu punya duit kita cuma 100.000. Kalau kita pakai semua habis, kita makan apa? Nggak boleh. Jangan. Katakan kita punya 100.000, jadi kita pakai gocap buat sedekah, 50 buat kebutuhan. Kenapa duit kita emang segitu? Kalau sedekah semua, termakannya gimana? Jangan kita sedekah tuh harus semuanya. Kan ada Ustadz harus semuanya nih, yang terbaik. Ya terbaik sih terbaik, cuman batas kemampuan. Ya kan, fattaqullah, ya kan begitu. Bertakwalah kamu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya jangan kita mau yang terbaik, ya jangan. Ya bahkan dulu ada ceramah Ustadz Agim, sedekahlah kita tetap sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting sedekah. Ya, begitu. Nah, di sini Nabi kita ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya fastabiqul khairat. Kalau di At-Taqwa, di Asafiyah, kalau Jumatan itu kalau sedekah disebutin. Di At-Taqwa, Masjid Jami At-Taqwa sama di Asafiyah, kalau Jumatan itu disebutin ya sedekah, bukannya riya. Saya pernah nanya langsung sama Kiai dulu, Kiai kok disebutin nih nama-nama yang sedekah? Bukan riya, bukan yang terlatih riya, bukan riya. Fastabiqul khairat. Biar pada semangat. Kenapa? Karena kan diniatin pahalanya buat si fulan buat si fulan, dan yang baca Al-Fatihah ratusan orang. Ya kan, kalau kita doakan Fatihahnya buat saya doang, emang yakin doa kita dijabah? Kan kalau doa ratusan orang kan ilok amat nggak oleh ijabah doanya. Nah itu maksudnya. Jadi kita berlomba-lomba kebaikan, ya kan? Kalau ada sedekah kita ngasih pahala, bukannya ria, tapi emang biar kita semangat. Ya berlomba-lomba artinya gini. Bab lalu kita pernah bahas namanya bab istiqomah. Kalau istiqomah kan melakukan sesuatu konsisten, terus itu konsisten. Tapi di sini Allah kan bilang kitab ini kita bagaimana kita menaikkan level keimanan kita. Tapi kita belajar dari awal sampai hatam nanti, itu level keimanan kita oleh Imam An-Nawawi dibikin naik, ditingkatkan kualitas pemahaman kita. Nah, kita kan istiqomah. Di sini fastabiqul khairat, satu istiqomah. Nah, istiqomahnya itu dinaikin. Kita di istiqomah di ngaji nih, istiqomah ngaji itu istiqomah. Cuman istiqomah kita ngajinya dinaikin levelnya. Misalnya gini, dari sedekah biasanya 10.000, misalnya kita di masjid 10.000 udah rutin, naikin levelnya 15.000, 20.000. Begitu maksudnya. Jadi kita satu istiqomah dinaikin levelnya, sedekahnya biar banyak, sesuai dengan kemampuannya tetap. Artinya apa? Kenapa? Kan pahala 10.000 dengan pahala 20.000 kan beda. Meskipun orang amal mah tergantung niatnya. Iya, sedekah memang tergantung ikhlasnya, tapi kan Allah adil. Benar sedekah, ya kan? Allah kalau kita nggak bisa mengukur pahala ya, tapi Allah adil. Kalau kita ngasihnya banyak kan ya pahalanya banyak kan. Adil Allah. Ya kan begitu. Sedekah mah berapa aja, yang penting mah niat, itu benar. Tapi pahala 10.000 dan pahala 20.000 beda. Ya, pahala 30.000 dengan pahala 50.000 ya beda. Allah adil. Segala sebesar apapun, sekecil apapun ada balasannya. Namanya kalau kita kebaikan dinaikin levelnya. Yang bisa satu anak yatim berapa, yang bisa kita ngaji nih, ya kan datang jam 12:30 atau jam 1 lebih awal, ya kan baca sholawat di musola, baca apa, kan naik ke semangatnya, ada ghirah, ada motivasi, ada semangat, itu maksudnya. Jadi kita belajar ada dorongan semangat, begitu ya. Jadi kalau ada kebaikan jangan pikir, yang penting kebaikan itu jangan kita ucapkan. Kita udah sedekah, ya udah saya niatkan pahalanya buat si fulan, udah selesai. Jangan diungkit. Nah, itu yang riya. Ngerti nggak? Riya itu kalau kita mungkin sesuatu, wah gua tuh udah sedekah tuh 100.000, lu belum, ya jangan, itu yang nggak boleh. Ya, jadi guru saya pernah bilang gini, kita, ini penting nih, kita merasa lebih baik itu nggak boleh.
kita merasa lebih baik itu nggak boleh. Takutnya apa? Takabur. Kita merasa lebih baik itu nggak boleh. Tapi kita ingin menjadi lebih baik itu harus. Beda ya. Ya, kita merasa lebih baik, wah, ente lebih dari ini, ente lebih dari itu nggak boleh. Ya, itu takabur. Siapapun orangnya. Ah, ilmu ente cuma segini, ilmu anda segini, nggak boleh. Merasa, kan merasa, itu nggak boleh. Tapi kita berusaha menjadi yang lebih baik itu harus. Kenapa? Ada peningkatan dalam kehidupan kita dengan sebab ilmu. Paham ya? Itu beda. Ya, jadi kalau kita pengen melakukan semangat itu harus. Tapi kalau kita merasa ya ente mah segini, itu yang nggak boleh. Ya, garis bawahi ya. Paham, mudah-mudahan paham ya. Jadi biar apa? Biar di hati kita tidak ada sifat takabur. Takabur itu kan susah ya. Yang berhak takabur siapa? Yang berhak takabur siapa? Ya Allah, udah gak ada lagi. Ya kan begitu. Takabur kan merasa besar. Kan dia bilang kabir. Kabir kan besar. Sombong kan orang merasa besar. Wah, saya lebih pintar, saya lebih kaya, saya lebih terhormat. Itu nggak boleh. Ya. Jadi meskipun kita melakukan kebaikan, tetap udah saya niatin buat ini, semangat buat diri saya, udah selesai. Gak usah kita sebut atau dibanding-bandingkan. Jangan. Sayang kita jadi punya jariah. Ya, nah begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard." Mu'addat lil mutakin lah, masa kafirin serem amat. Ya, mu'addat lil masa surga buat orang kafir. Ya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Tadi uidatakan disediakan. Wasari'u ila maghfirah. Wasari itu jamak. Bersegeralah kalian. Segera kalian. Buru-burulah kalian. Ngapain? Maghfirah. Minta ampun, mencari ampunan. Kenapa? Kita tobat sekali belum tentu diterima. Coba Nabi Adam, ya. Minta taubatnya. Waduh, itu Nabi, apalagi kita. Dengan cepat-cepat gara-gara makan buah khuldi ya. Ya kan? Sampai taubatnya ya Allah, lama banget kan? Apalagi kita. Jadi kalau kita buat dosa, minta ampun dalam bersegera dalam arti konsisten. Kita sholat maghrib minta ampun. Makanya kan kalau sholat doa, ya kan begitu. Biar apa? Biar Allah menerima ampunan kita. Ya kan kalau Allah menerima ampunan kita, insya Allah kan begitu. Jadi bersegeralah kita minta ampun. Setiap kita buat dosa tangan, dosa bohong, dosa fitnah, dosa adu domba, dosa husnuzon, itu dosa semua bu. Ya, fitnah, adu domba, suhuzon, fitnah apalagi, adu domba apalagi itu, sombong, wah, itu dosa semua tuh. Dosa tuh, kenapa? Itu hal-hal yang nggak boleh. Ya, terkadang kita nggak ngerasa sih. Ya, nggak ngerasa. Saya mau ngomongin orang nih. Kalau ngomongin yang baik sih nggak apa-apa, ya kan, alhamdulillah, biar kita semangat. Tapi kalau ngomongin yang jelek kan belum tentu benar. Kita ngomongin orang, si fulan si A nih, ya kan. Kalau benar, kalau salah, fitnah. Namanya fitnah kan balasannya kan serem. Ya kan begitu. Jadi ya kita gitu. Jika kita melakukan kesalahan, buru-buru minta ampun. Ya kan, kalau sini tanya auzubillahi minasyaitonirrajim atau ya ampunlah kan begitu kan. Ya jadi kalau bersegeralah kalian minta ampun. Fisari wad doro. Ya kan? Ketika kita waktu luang maupun sempit, artinya selama kita ada waktu untuk bertaubatlah. Apalagi di saat kalian waktu lenggang. Waktu lenggang artinya kita gunakan buat ibadah. Kenapa? Kalau udah sibuk, boro-boro ibadah. Mau sholat aja kadang lupa. Mohon maaf nih ya. Ya kan? Jadi Allah nyuruh bertobatlah kamu di saat waktu lenggang maupun sempit. Kenapa? Apalagi lenggang aja harus dua-duanya nih. Jangan cuma kata dulu saya belum ada waktu nih buat taubat, nggak boleh. Banyak orang mikir gitu. Kata dulu saya belum dapat hidayah nih.
Waduh, saya belum dapat hidayah nih. Ya kan, lah hidayah kan adanya di mana? Emang hidayah di lisan? Kan nggak bisa begitu. Jadi bertaubatlah kalian di saat kalian ada lenggang, sempit, minta ampun, terutama lagi lenggang. Terutama kita lagi banyak waktu nih, buru-buru taubat. Kalau udah susah, udah kita punya kesibukan, kita punya aktivitas, ditambah kita sakit, wah repot. Ya, tuh, jadi bertobatlah kalian seperti itu. Kemudian wal qaziminal ghaiz. Ya kan? Ini penting nih buat kita semua, buat saya. Wal qazimal menahan daripada rasa amarah. Amarah itu harus ditahan. Amarah itu harus ditahan. Ini Allah nyuruh loh. Ya kan? Tahanlah amarah kamu. Jangan sampai kamu keluar meluapkan emosi kamu dengan sebab keselnya kamu dengan seseorang. Disuruh ditahan. Jangan sampai kita lepas kontrol. Ya kan, tahan amarah kita. Orang marah kan biasanya kan dengan sebab kita nggak suka. Ya, kita nggak suka sesuatu, marah deh kita. Nah itu kudu ditahan. Saya terutama nih yang masih muda nih. Kita semuanya tahan amarah kita. Kalau kita nggak suka sesuatu, istighfar. Ya, paham ya? Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Selanjutnya, wal afin. Apa afin? Minta maaf atau memaafkan. Jadi kalau kita punya salah, kita minta maaf. Kalau ada teman kita yang salah, kita memaafkan. Dua tuh, ya. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau ada teman kita yang salah, kita memaafkan. Jangan teman udah minta teman nih kita salah sama kita fitnah misalnya, udah minta maafin gue ya kemarin gue begini. Udah kita maafin. Ya, dua tuh. Satu kita minta maaf, kedua memaafkan. Cuman kan memaafkan ini yang susah. Ya, memaafkan ini yang susah. Benar nggak? Ya kan, kita ada teman kita nih fitnah kita kesel, dia udah minta maaf, tapi susah kita maafin ya. Ya, tapi Allah suruh. Ya kan, kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman kita, ya kan, kalau dia udah minta maaf, mungkin dia pernah fitnah, ya kita maafin, namanya manusia. Kullu bani Adam khata'un, fa wa khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam khata'. Semua anak Adam, kita anak Adam, manusia, khata', pasti punya salah. Nggak ada manusia nggak punya salah. Ya kan begitu. Nah jadi kalau teman kita udah minta maaf sama kita maafin. Dan kita juga jangan ego buat minta maaf. Ini kan soal hati nih. Ya, ilmu kalau di pondok namanya ilmu tasawuf. Ya nggak apa-apa. Meskipun orang mikir jangan belajar tasawuf nih, ntar gila, ya jangan begitu loh. Orang mau belajar mah nggak apa-apa. Yang penting ada gurunya, ada bimbingan. Kenapa? Ilmu hati itu penting. Ya. Kenapa kita melatih diri kita biar kita satu nggak takabur, ya kan, nggak sombong, ya boleh nggak belajar ilmu tasawuf, boleh asal ada gurunya. Kenapa? Biar kita melatih hati kita. Kan kalau kita nggak belajar nggak tahu, bener nggak Bu? Kita nggak belajar, kita kan nggak tahu. Gimana caranya biar tahu? Ya belajar, cari guru yang bisa, ya kan, yang bisa bimbing kita. Biar apa? Hati kita bisa kekontrol. Ya kan, masalah amarah, masalah maafkan ini kan soal hati. Amarah, ini tadi kan wal qazimil ghaiz, wal afin, itu kan soal hati. Gimana hati kita bisa benar kalau kita nggak belajar? Kan begitu konteksnya. Kita harus bisa mengkorelasikan, mencari sebab akibat. Ya begitu kan? Begitu paham ya? Anin nas, ya kan diteruskan anin nas. Nas kan manusia. Mau orang Kristen, mau orang apa, kalau salah minta maaf. Begitu ya, paham? Mudah-mudahan kita bisa mengambil, ya kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang melakukan muhsin, orang-orang yang baik. Ya begitu. Jadi jangan kita berpikir ego kita dikurangin. Nah, sama, saya juga sama kok. Kita semua orang belajar, orang taklim, ya itu adalah orang yang hadir ke dalam majlis taklim adalah orang yang belajar. Orang yang belajar artinya ada peningkatan dalam pemahamannya. Paham gak Bu? Kita belajar.
Ya kan, kita belajar nih, namanya belajar ada peningkatan dalam pemahaman kita. Ya, karena orang belajar apa yang belum paham jadi paham. Nah, kalau udah paham, maka akan ada perubahan dalam dirinya. Begitu caranya, konsepnya. Ya, ada kitabnya ya. Ya, begitu. Itu saya fotokopi 2 bab. Ya, bab yang ini sama bab mujahadah. Ya. Cuman yang Wasari'u nggak ada di kitab, itu sarahnya doang, sarahnya. Ya, jadi ini bukan. itu yang dulu ya. Ya. Ini sekarang yang ini. Yang sekarang tadi yang Ismail yang saya fotokopi, ya, saya print. Ya, begitu ya. Nah, Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Kalau kita pengen dicintain sama Allah, baik. Pertama, baik akhlak kita, baik juga ucapan kita. Ya, penting nih ucapan. Saya bilang, ayo sama-sama saya mengajak, kita semua mengajak untuk berubah. Ya, saya bilang, namanya belajar ada peningkatan dalam pemahaman. Jadi jangan berpikir, lu belajar nih gini-gini aja, nggak ada perubahan. Ada nggak orang begitu ngomong? Lu belajar nih gini-gini doang nih, mana manfaatnya? Ada nggak orang begitu? Jangan didengerin orang yang kayak begitu. Gak usah didengerin. Emang dia bisa mengukur? Emang orang yang menilai itu bisa mengukur pikiran kita? Bisa nggak? Lu belajar gini, lu belajar orang ini nih. Emang lu dapet apa? Ada nggak orang begitu? Banyak. Kita balikin. Emang ente bisa nebak pikiran aneh? Coba terbalikin. Ente bisa nebak pikiran aneh itu apa? Kalau ente bisa nebak, ente hebat. Nah, ente nggak bisa nebak kan? Kalau nggak bisa nebak, jangan menilai. Ya, ente nggak tahu pikiran aneh, tapi ente menilai pikiran aneh. Bagaimana urusannya? Kita menilai sesuatu yang kita nggak tahu. Benar apa salah? Kita menilai sesuatu yang kita nggak tahu. Benar apa salah kalau kayak gitu? Kan salah. Emang pikiran seseorang bisa dilihat? Ya kan nggak tahu. Jadi ya, makanya kita baik akhlak kita, baik ucapan kita. Belajar ya, kita mulai sekarang dan seterusnya. Ayo belajar. Ya, belajar apa? Belajar menahan diri kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya, ya di sini ada hadisnya ya. Dari hadis yang pertama. Ya, ada yang mau baca kali? Silakan yang mau baca. Ayo, yang mau baca kali belajar. Ada yang mau belajar baca nggak hadisnya? Yang megang buku? Itu baru masih pada megang. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Nanti Ismail saya pengen yang megang kitab baca ya. Ya, yang megang kitab baca. Udah mereka mintanya gitu. Ya, jadi megang kitab baca. Ya, silakan. Kita mau kaji bagaimana. Ya, di situ ada hadis Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu. Ini dari awal ini kan? Balik dari awal tadi. Iya. Enggak di bawahnya. Itu kan tafakur kemarin. Iya. Sekarang yang bawahnya yang mubadarah. Nah, bawahnya kan? Nah, iya itu. Ya. Ya kan? Tentang ada kan? Iya, Mubadaratil khairat. Ya kan? Ada ya? Nah, ya. Ya tadi yang wasari'u ila maqsadim rabbikum arju samawati wal ardh. Iya. Sudah, yang bawahnya. Ya sekarang ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan. Kenapa? Ada ya? Mubadarah. Beda ya, Bu? Sama kan ya? Sama kan? Soalnya itu PDF-nya beda penerbit. Ya beda penerbit tapi sama isinya. Hanya beda penerbitnya doang. Karena kan kalau kitab itu kan penerbit banyak, ada Darussunnah, ada banyak lah pokoknya. Ya lanjut ya. Nah, di sini badiru bil a'mali fitanan. Tuh kan? Bersegeralah melakukan amal kebaikan sebelum fitanan, sebelum datang fitnah. Tadi saya sudah jelasin, ya kan? Begitu. Ada ya? Kalau nggak ada dibaliknya, kalau nggak ada. Nah, dibaliknya ada nggak? Yang yang pertama. Ya, yang fal awalu. Nah, ya lanjutin ya. Ya, kita ilailil muzna. Fitnah itu seperti gelapnya malam.
Fitnah itu seperti gelapnya malam. Kalau malam kan serem ya, ya kan? Itu fitnah dikiaskan oleh Nabi seperti itu. Gelap. Orang gelap kan nggak tahu jalan. Kita bingung mau kemana. Kalau udah timbul fitnah tuh. Makanya kalau kita melakukan kebaikan, nyok buru-buru sebelum datang fitnah. Dikiaskannya seperti malam yang gelap. Ini kiasan. Artinya fitnah itu menyeramkan. Ya. Fitnah itu serem Bu, apalagi mohon maaf ya Bu ya, lagi saya masih muda Bu. Wah, saya begini ujiannya berat Bu. Sedikit cerita ya, saya begini ujiannya berat Bu. Fitnah udah banyak banget Bu saya Bu. Tapi ya udahlah kita jalanin, kita jalanin aja. Kenapa ya? Kita melakukan kebaikan, kita bilang orang melakukan kebaikan, ya kan? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang penting kita jalanin, ya kan begitu. Nanti saya jalan Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya tawakal aja dah. Ya kan gimana terserah Allah dah. Ya kan begitu. Tadi lakukanlah kebaikan. Dilanjutkan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada ya? Ada. Nah, yusbihur rajul, jika seseorang pagi-pagi sobahan. Ya kan itu kata sobah. Pagi-pagi itu mu'minan. Paginya ada kita nih orang nih pagi-paginya beriman. Ya kan paginya nih pagi beriman, sholat duha, ya kan zikir, ya kan banyak tuh. Wayam si kafiran. Sore atau malam kita banyak nggak Bu? Banyak. Kita paginya zikir, malamnya maksiat. Atau sebaliknya, ya kan baliknya tuh, ya kan baliknya nih. Wayam si mu'minan, malamnya kita zikir, sholat tahajud, minta ampun, giliran kerja maksiat. Pagi, ya kan? Bohong sama bos, bohong sama atasan, bohong sama teman. Kita tuh pagi tuh, kita pagi-pagi tuh. Ya, sobah berarti bukannya hanya pagi, tapi terbit matahari gitu kan? Ya kan? Kita udah dari pagi sampai sore, kita kafir. Kafirnya apa? Kita lupa sama Allah. Ya kan dengan cara apa? Dengan cara berdusta, dengan cara mohon maaf munafik. Begitu kan, munafik kan serem ya kan memfitnah. Nah, nggak boleh begitu. Nabi mewanti-wanti, jangan kamu kalau pagi beriman, malamnya kafir. Atau sebaliknya, jangan begitu. Bahkan ya Allah, ini di ujung hadis ini peringatan buat kita semua, terutama buat ustadz-ustadz. Mohon maaf ya, ini Nabi yang ngomong nih. Nabi yang terakhir apa? Yubi'u dinahu bi'aradin minat dun. Ada ya? Ini yang serem, yang ngeri-ngeri sedep nih. Ya bi'udinahu, menjual agama, menjual ayat-ayat. Nggak boleh Bu. Nabi yang ngomong ya. Kita kadang mikir gini, kalau kita mengundang ustadz misalnya, ditarifin. Tarif itu kan harga. Tarif itu harga bukan? Boleh nggak begitu? Ya nggak boleh. Kita boleh ngasih ujroh, kita boleh ngasih hadiah buat guru, boleh, tapi jangan dipatokin. Ya, mohon maaf nih ya, nggak boleh. Kita menjual agama, justru harusnya kita menghidupkan agama, mensyiarkan agama. Ibu juga sama nih, ibu-ibu kita semua nih. Ya kan mungkin ya kita punya ayat segini. Wah ini gue ustazah nih misalnya, ilmu gue tinggi, lo panggil gue, misal panggil saya, nggak boleh. Banyak Bu begitu Bu, di luar sana banyak ustadz pasang tarik banyak. Saya dulu lagi di Atakwa, lagi maulid, diamanahin sama kiai, pernah disuruh ngundang ustadz A, si fulan, pokoknya ustadz A saya mengundang, Ismail, antum undang kiai ini datang ke rumahnya. Saya datang buat maulid di Atakwa, datang silaturahim, ngobrol. Kita nanya panitia, kira-kira Pak Kiai berapa ya? Kita cuma nanya ya biar kita nggak salah paham ya. Si Kiai ngomong begini, saya sih biasanya kalau di tempat lain segini. Nah halo, dibuka, ya kan? Itu kan masang. Kita nanya, atau kalau jawabnya ya semampunya panitia aja dah, ya nggak apa deh ya. Ini dipatokin, saya sih biasanya segini. Itu kan harga. Mungkin yang ngomong biasanya, tapi kan tersirat. Ya kan, saya sih biasanya sekian juta, sekian puluh juta. Nah lo itu kan ya jual. Ya banyak nggak? Banyak. Kita tapi kan juga sebagai
ucapan terima kasih, jazahul husna, balasan kebaikan. Boleh balas ujroh, nanti ujroh ya, boleh. Tapi ingat, jangan dipatokin. Upah disuruh. Ya, emang harus kita upah sebagai kebaikan kita, diharuskan. Tapi jangan ditarifkan. Kalau ini agama, kecuali kita kerja di perusahaan, beda. Ya kan, perusahaan kan bukan dina kan agama. Ya, begitu, paham ya? Jangan kita menjual agama bi aradin minat dunia, dengan sedikit balasan dunia. Iya, dengan sedikit balasan dunia. Dunia banyak apa dikit? Dikit, Bu. Dunia itu dikit dalam arti apa? Semua yang kita punya bakalan ninggalin kita atau kita tinggalkan. Ibu meninggal, ibu punya mobil Pajero Sport, punya mobil Fortuner, punya Lamborghini. Ibu mati, itu mobil ikut ke kuburan. Ya kan? Ada kan, dunia kan sempit, dikit. Meskipun hartanya banyak, di mata Allah mah dikit. Jadi kalau jangan kita menjual dunia dengan pengen balasan urusan dunia. Jangan kita ngejual agama dengan niat ingin urusan dunia. Jangan ya, jangan. Kalau ada guru, misalnya ada si ustadz begitu, kita pelan-pelan bisikin, ustadz jangan begitu ya, gitu ya. Khawatir ntar hatinya jadi ngejual agama. Jangan, boleh kita bisikin pelan-pelan. Mungkin si fulan lagi khilaf, atau gimana misalnya ya, manusia masih khilaf ya pasti kita bisikin pelan-pelan. Iya, kalau kita tanya boleh, tapi kalau kita tanya, intinya kalau kita ingin ngebalas, ngasih amplop atau ujroh, ya udah kasih aja. Gak usah ditanya gitu, dan ustadz juga jangan nuntut. Ya, udah kita kasih. Ini mau bulan Maulid nih, ya kan? Nah, ini peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bahkan yang hadisnya rawahul Muslim. Ya, namanya hadis kalau diriwayatkan rawahul Muslim atau Imam Bukhari, udah sahih, udah masyhur, udah mutawatir. Kalau bicara ilmu hadis itu mutawatir, udah tuh. Sanadnya nyambung. Ya, jadi kalau dalam hadis kan ada mutawatir, ada sahih, ada hasan, ya itu banyak pembahasannya. Ya, ini kalau rawahul Muslim itu mutawatir, udah masuk, udah jelas gitu hadisnya. Nabi emang ngomong begini, ya, paham ya? Nah, ini peringatan buat kita semua supaya hati-hati kita dalam berakhlak. Ya, hati-hati kita dalam melakukan amal soleh. Ini panjang bahasanya, nggak apa-apa kita ngaji biar lama mah. Nggak usah ngaji buru-buru pulang. Kan semakin lama kan semakin banyak ilmunya. Ya nggak apa-apa lah, kan saya bilang waktu di saat kita lagi ada luang buat belajar. Ya kan begitu. Saya kalau ngaji sama ustadz berapa 2 jam. Kenapa? Semakin banyak pengetahuan, semakin tahu, semakin banyak juga pahalanya. Semakin kita ngerubah mindset. Ya, kita ngerubah pola pikir kita pelan-pelan. Kalau kita nggak rubah, stagnan. Jadi bawanya pengen buru-buru pulang. Toh tidur paling tidur, kalau nonton TV. Ya kan? Bener nggak? Ada pulang zikir, wah stopin. Pulang dari taklim, zikir, wah boleh dah pulang buru-buru dah, nggak apa-apa dah. Ya kan, mumpung kan dibilang waktu kita ada luang, lakukan buat amal kebaikan. Ini kan kebaikan. Ibu duduk di sini nih. Selama ibu masih duduk di sini, Allah ampuni dosa kita, Allah tambah pahala kita. Kan begitu. Ya, ini kita pelan-pelan merubah pola pikir kita. Ayo, dalam belajar berubah dong. Kalau kita mau berubah ya jangan belajar. Orang belajar harus berubah. Orang belajar berubah. Ya kan, berubah dari lebih. Emang gini, orang belajar, baru semalam saya ngaji. Namanya orang belajar itu pasti memiliki tantangan. Orang belajar pasti memiliki tantangan. Tantangannya apa? Nafsu. Tuh tantangan orang belajar. Nafsu bukan nafsu sawar. Nafsu apa? Gelisah hati, pengen buru-buru pulang. Itu kan nafsu. Orang belajar begitu emang tantangannya. Tapi bisa gak kita kuat? Bisa gak kita kuat? Bertahan. Ini kan Allah nyuruh nih. Ya, jadi bukannya Ismail, kita sama-sama. Ayo sama-sama kita belajar. Sama-sama kita merubah pola pikir kita. Saya gak memaksakan, tapi belajar. Orang belajar kan proses. Proses gak? Proses dari A ke B terus pelan-pelan, lama-lama biasa. Orang bisa karena terbiasa. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya ada satu hadis saja. Ini bab tentang bagaimana kita bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Dan jadi kalau kita beriman, jangan cuma pagi. Terus ya istiqomah kemarin tuh. Ya kan dibilang udah istiqomah dilanjutin. Berimannya pagi siang sore malam.
istilahnya kebaikan berimannya dalam arti bukan zikir mulu, bukan. Artinya beriman kalau kita bekerja harus tahu nilai-nilai agama, bergaul dengan nilai-nilai agama, ya kan begitu. Ketemu teman dengan nilai-nilai agama, itu maksudnya. Bukan pagi siang selalu zikir, yang kagak. Ya, kita tetangga sama teman, ya kan ngomong yang baik-baik, itu kan iman. Ya kan, kita ketemu saudara, silaturahim, itu kan iman. Ya, itu maksudnya beriman. Dan janganlah kita menjual dunia dengan menjual agama dengan urusan dunia. Ya, itu mudah-mudahan kita bisa amalkan, bisa kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita ilmu. Jadi gini, ilmu diambil dari kata alama, ilmu. Nah, diputer. Ilmu amalah. Jadi alima, jadi gini, ilmu itu amal. Alima kan alima ilmu. Amalah amal. Kalau kita berilmu, maka amalkan. Paham gak, Bu? Ilmu kan amilah, ilmu tuh. Nah, kalau kita udah berilmu, amalin. Jangan nunggu pinter, jangan nunggu jadi, maaf, jangan nunggu jadi orang. Ya ada kita punya kebaikan, udah amalin buat diri sendiri, buat orang lain. Insya Allah ada balasnya di sisi Allah. Ya, kalau kita punya ilmu sedikit mau banyak, amalin ya. Kenapa? Itu bagian dari perkembangan yang namanya kita. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya emang dunia pendidikan ya. Saya emang basic saya pendidikan. Namanya orang pendidikan selalu mengajar. Kalau guru kan ngajar, dosen, guru kan ngajar. Ayo berubah, ayo bisa. Emang basic saya ke sana. Saya nggak cuma ngajarin terjemahan, sarah, enggak, tapi ngajar. Ayo kita belajar. Ngerti nggak? Nggak cuma kita belajar, udah selesai kita pulang, udah. Tapi kita amalin. Ada bekasnya. Nama basic saya begitu, saya terjunnya di dunia pendidikan begitu. Ya ayo sama-sama. Saya belajar, ibu belajar. Jadi nggak cuma ngaji, udah selesai kita pulang, udah ilmunya hilang. Jangan. Amalin. Ya biar ada bekasnya, Bapak tahu itu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita ilmu, bisa mengamalkan, Allah berikan kita istiqomah, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah kabulkan segala kita punya hajat. Ya amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi amaliyan fauna rabbi faqina wa faqih lana wa qurbat lana fi dinina wa tawassalna bi ta'allum wa tawassalna bi ta'lim wa tarjumul amanah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana wa auladana wa dzurriyyatana ya ilahana futuhal arifin faqina wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.